Perhatian, perhatian. Podcast selepas jam kerja segera dimulai. Bagi pendengar yang telah Jadi kita mau ngapain nih hari ini? Hari ini, episode ini. Ini karena ini udah season 3 episode 28. Ih, wow. Terus kemarin kita habis nonton film Indonesia sebagai penetral dari nonton Joker. Apa itu? Kita bisa nonton film apa? Bebas. Bebas. Nggak usah nyanyi. Bapak. Tolong ya, nggak usah nyanyi. Bisa cari hobi yang lain aja nggak? Kampret. Jadi Bebas ini film soal apa? Bebas ini apa sih namanya? Kalau remake ya? Adaptasi. Iya, remake atau adaptasi. Adaptasi dari film Hong Kong. Korea. Hong Kong mah Choyun Fat yang main. Jackie Chan dokter. Jackie Chan sama Jimmy Lin. Wah. Film Korea tentang persahabatan 6 orang, 7 orang. Kalau Korea mah 7 orang. Koreanya judulnya Sunny. 7 orang ibu-ibu ya. Bersahabat sejak SMA. Iya. Nah, kalau versi Indonesianya berapa orang? 4 orang ibu-ibu. 5 orang ibu-ibu dan 1 5 orang ibu-ibu, satu orang mas-mas. Oke, terus? Terus ada satu kejadian fatal parah yang membuat mereka akhirnya harus berpisah dan menjalani hidup masing-masing sampai akhirnya si tokoh utamanya bertemu salah satu teman namanya ini di sebuah rumah sakit. Ini setelah 23 tahun kemudian ya? Iya, setelah 23 tahun kemudian ketemu di rumah sakit, terus mulai ngumpulin lagi teman-temannya yang lain. Nggak spoiler kan? Enggak, kok nggak spoiler? Tumben nggak spoiler. Oke, jadi film ini tuh penulisnya Mbak Mira Lesmana sama Versi Indonesianya ya? Iya, sama Gina Esnur. Terus sutradarinya sama Riri Reza. Kayak AADC banget ya. Bedanya di sini ada Gina Esnur aja. PH-nya juga itu kan Miles Production sama Bis sama CG Entertainment juga. Kan kamu udah nonton versi Koreanya juga ya? Menurut kamu gimana ketika kamu kemarin nonton film Bebas itu? Apa ya? Namanya adaptasi, berarti kan ada yang disesuaikan ke kultur Indonesia. Iya. Berhasil gitu, maksudnya mancing tawanya, terus eranya, setting waktunya, setting tempatnya itu dapat semua. Jokesnya 90-an. Iya. Ya kita waktu itu nggak tahu sih jokes tahun 95 itu kayak gimana gitu. Ya nggak tahu sih 95 anak SMA tahun 95 jokesnya kayak gimana. Cuman bahasa OVO Vivipar atau apa itu. Iya, yang dagi gitu. Ya, itu menyentil gitu sih. Even kamu aja nggak tahu ya itu kayak gimana cara kerjanya ya. Cupu kamu kan. David sama cupu. Oke, jadi ini tuh flashback gitu kan. Apa namanya? Alurnya maju mundur cantik. Yang versi sekarangnya itu settingnya tahun 2018 ya kan. Terus yang versi mereka remajanya itu tahun 95. Jadi mundur 23 tahun gitu. Dan itu tadi alurnya tuh maju mundur terus gitu. Enggak yang flat terus flashback terus baru maju lagi, itu enggak. Maju mundur cantik. Itu Syahrini udah. Tapi kemarin waktu ya karena aku nonton yang versi Sunny itu udah 3 kali kan. Wow, rajin sekali ya ibu ya.
Jadi kemarin selama nonton film Bebas itu dari awal banget sampai akhir, itu ketika mata nonton tapi otak itu sambil ngomparasiin yang versi Koreanya gitu, sambil ngebayangin versi Koreanya. Hasilnya? Hah? Hasilnya ya kayak 80% itu emang dibikin sama plot semirip mungkin dengan yang versi Korea gitu. Kayak tuh apa Sweet 20. Iya kayak Sweet 20. Nah. Tapi makanya Sweet 20 itu aku nggak nonton versi Koreanya sih, cuma nonton versi Indonesianya aja. Nanti nonton. Terus kalau kamu gimana, kan kamu juga udah nonton tuh. Waktu nonton kayak gitu juga gak sambil mengomparasikan gitu apa? Ya udah nonton aja gitu. Nonton aja sih kemarin. Oh gitu ya. Lebih ke pengen menikmati aja ya. Kalau aku tuh ya udah otomatis gitu. Ketika scene pertama itu kan scene Vina bangun tidur terus melakukan aktivitas. Itu mirip gitu banget kan. sih itu ya. Emang sengaja dibikin semirip mungkin ya. Minus ya itu tadi. Minus beberapa kebiasaan Indonesia yang disesuaikan gitu. Oh iya. Kayak kaget aja gitu ketika bangun tidur si Vina bilang, "Bi, gini, lu punya pembantu." Kan kalau di versi Koreanya kan Korea nggak ada. Semuanya dikerjain sendiri. Aku ngelihatnya di versi Korea itu pas ngelihat anak SMA lewat depan rumah, dia jadi kangen kepengen masa SMA itu bisa jadi karena dia kecapean jadi ibu rumah tangga. Iya gitu. benar dia tuh lelah dengan kehidupan dia yang sekarang gitu kan, kayaknya monoton itu. Jenuh gitu kan, kayak tiap hari udah kayak gitu aja kerjanya, nggak ada kerjaan yang lain. Makanya gitu. itu nggak punya pembantu itu bisa jadi salah satu faktor pendorong yang kuat juga gitu. Jadi fokus ke projectnya untuk ngumpulin temen-temennya. Nah tapi masalahnya kalau di Indonesia kan ya kayak jarang banget gitu gak sih orang dengan rumah sebagus dan suami sekaya suaminya itu, Pak Darius yang diperanin sama Darius Usman, gitu. Terus nggak punya pembantu itu kan kayak nggak make sense gitu kalau di Indonesia gitu. Jadi tapi kayaknya kalau hal itu tuh di Korea kayak biasa aja sih, nggak punya pembantu. Tapi kalau kita nonton drakor kan juga ya udah ibu-ibu rumah tangga yang mukanya si siapa yang jadi Vina itu Marsha Timothy. Ya itu aja udah kayak mendeskripsikan kelelahan seorang ibu-ibu. Yang capek banget gitu. Padahal kita nggak tahu juga lelahnya apaan, nggak terlalu di ini. Kayak lelah ngabisin duit nggak sih? iya kayaknya. Lakinya mau berangkat aja. Iya. Terus aku udah transfer ya. Yang kemarin kan masih ada gitu. Nah bedanya kan kalau di versi Korea kan dikasihnya uang cash ya. Iya. Propertinya bagus, jaketnya Cheryl tuh bagus warnanya. Iya. Warna jaket warna yang sering digunakan. Itu emang jaket khas 90-an dan sekarang tuh lagi ngehits lagi gitu kan. Gara-gara film ini apa gimana? Enggak, emang lagi circle fashionnya emang lagi ke situ aja gitu. Enggak karena film ini. Kalau tone warnanya biasa aja sih. Oh iya sih, enggak yang 90-an gitu. Nggak kayak ADC gitu loh kalau gitu kan. Kalau ADC kan itu kayak kelihatan banget kalau itu tahun 2000 awal ya masih agak 90-an gitu kan. Akhir 90-an. Kalau ini tuh ya udah light kayak film-film biasa gitu. Dibikin biasa aja gitu, nggak ada grading yang dipaksakan biar kelihatan agak vintage atau gimana gitu. Nah, tapi kekuatan film ini itu tadi kan properti, mereka sangat niat banget gitu, sama kayak kebiasaan anak-anaknya gitu kan waktu Vina baru datang itu diliatin pada main gamebot lah, baca komik, terus pakai Walkman yang sejakannya di kelas tuh dulu kayak gitu ya. Enggak ada yang mainan handphone. Iyalah. Enggak ada. Yang menarik itu scene di rumahnya Vina sih. Oh, waktu mereka kecil. Waktu si Vinanya kecil. Yang mereka dialog pakai bahasa Sunda di meja makan itu menarik sih itu sebenarnya. Si siapa itu yang jadi kakaknya? Bisma biarpun sebentar doang tapi ya lumayan inilah mencuri perhatian. Yang dikit-dikit bahasanya sangat aktivis sekali gitu kan. Kapilatis
Ya sih itu jokes-jokesnya tuh dapet banget sih. Maksudnya mereka tuh sangat Sunda sekali gitu loh. Karena kita tahu kapilatis. Bisma kan juga orang Sunda gitu kan. Jadi ya udah kayaknya dia cocok aja gitu. Saya gitu. Terus kayaknya tuh emang apa ya? Tadi kan emang skripnya tuh emang dibikin mirip banget gitu ya. Sampai yang kayak scene ketika yang si Jaka nolong Vina lagi ditodong sama temen lawannya yang di kafe itu. Itu kan si lakinya di versi Korea juga ngasih tahu kan, lu tahu nggak si ini yang mulutnya sobek sampai terlihat bla 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 dialognya gitu, juga sama. Itu mirip banget gitu kan. Terus ketika Vina selesai ngeberesin kerjaan pagi dia, terus waktu melihat yang anak SMA di jendela, itu kan juga sama-sama lagi makan roti gitu kan. Yang versi Korea kan juga makan roti gitu loh. Dan itu dibikin kayak mirip banget gitu loh. Mirip mungkin. Mungkin di apa yang disesuaikan lagi sama kultur Indonesia itu yang waktu scene berantem. Yang berantem yang taburan. Yang ngeroyok anak SMA. Yang taburan di jalan. Iya, yang ibu-ibu ngeroyok. Bully anaknya Vina itu. Iya, kenapa itu? Itu kan kalau yang Korea apa? Cewek ya yang bully. Iya, karena apa namanya? Kayaknya anaknya ini juga sekolahnya di sekolah cewek sih yang di versi Koreanya ini sama kayak dia dulu gitu. Jadi anaknya tuh juga punya masalah sama teman cewek juga gitu kan, yang dia akhirnya dibully gitu kan. Dan kayaknya cuma dipalakin doang sama dijeguk-jegukin aja sih gitu. Terus kalau yang di versi Indonesia ini kan si anaknya tuh kayak dilecehkan gitu kan, kayak digoda-godain gitu loh. Dan ini tuh disesuaikan sama kultur kita, dan udah hal yang umum yang dan diketahui sama banyak orang gitu. Kalau cewek cantik itu pasti pada digodain sama temennya lah, kakak kelasnya kayak gitu kan. Tapi ini tuh kayak agak dibikin sedikit parah gitu loh. Ya kan kayak dipojokan apa gimana gitu. Terus di situ juga kayak ada sindiran gitu ya ke kultur sindiran kita. Gimana tuh? Kan waktu si Vina mergokin anaknya lagi lagi digodain sama yang laki itu, yang temennya. Siapa tuh yang main? Jeffrey Nicole. Oh iya. Terus kan si Vina kayak marah gitu kan. Terus bilang ke anaknya, kenapa kamu nggak bilang ke ibu gitu kan. Terus anaknya bilang, buat apa bilang ke ibu, soalnya dari kemarin aku tuh udah bilang ke guru tapi guru tuh nggak ada yang percaya gitu loh. Terus emang apa yang bisa ibu lakuin gitu kan. Nah itu tuh kayak secara nggak langsung tuh ngasih ngasih gambaran masyarakat kita gitu loh. Ketika ada kasus pelecehan seksual tuh, apalagi itu di lingkungan sekolah dan dilakukan sama teman sebaya gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang wajar aja gitu kan sampai sekarang gitu kan. Walaupun kita tahu kalau masyarakat kita tuh lagi woke culture juga kan, untuk isu-isu tertentu gitu kan. Tapi kita nggak nutup mata juga kalau masih banyak juga yang menganggap hal itu tuh hal yang remeh dan nggak perlu dibikin drama gitu. Itu nyentil banget sih kata aku. Mungkin sindirannya juga kalau di lingkungan sekolah kan yang berwajib itu guru BP. Jadi dia udah ngelakuin sesuai prosedur nih, sesuai birokrasinya nih, ngelapor ke guru BP. Tapi ternyata nggak ditangkepin. Nah itu kalau mungkin kalau di kehidupan nyatanya ya pihak berwajibnya ya polisi, cuman kayak nggak ditangkepin gitu sama polisi. Ya, makanya banyak yang lebih kayak mereka memilih untuk diam kan, karena ketika dilaporin juga pertama nggak terlalu dianggap serius gitu kan laporannya, dan kedua malah jatuhnya victim blaming gitu. Dan sampai sekarang tuh kan masih banyak banget gitu yang kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh kayak belum ada perubahan gitu loh. Jadi kayak masyarakat kita itu kayak 10%-nya itu woke culture dan sangat concern dengan isu itu, tapi yang menutup mata dan menganggap hal itu remeh itu ya makin banyak juga gitu. Jadi kayak belum ada impact yang terlalu kelihatan dan terasa gitu loh dengan adanya woke culture soal si isu seks. Itu terlihat bisa dibilang kelihatan dengan nggak disahkannya RUU PKS kemarinnya sih. Gimana? Kelihatan banget dengan tidak disahkannya RUU PKS. Iya benar-benar. Jadi
itu tuh udah kayak merajalela gitu loh, kayak mengakar gitu kan dari golongan masyarakat yang istilahnya orang awam gitu, orang sipil sampai yang golongan legislatif eksekutifnya gitu kan. Bahkan isu itu tuh masih kayak dikesampingkan, bukan sesuatu yang urgent yang harus segera diselesaikan gitu loh. Makanya kayak RUU PKS itu sesuatu yang harusnya urgent malah dientar-entarin gitu loh. Malah sesuatu yang yang buat awam ini apa sih kayak gini diatur gitu, malah sama mereka dinomorsatukan gitu. Iya sih. Jadi kayak meremehkan dan menyepelekan isu kekerasan seksual tuh ya udah sangat mendarah daging sih di kebudayaan kita gitu. Sini kan tadi kita ngomong kalau banyak kalau skripnya itu kan hampir ya kayak 80% gitu ya, sangat sama dengan yang versi Koreanya gitu. Tapi kan ada beberapa bagian yang dihilangkan. Misalnya apa? Kayak nyesel banget. Kalau aku sih nyesel ya ketika ada kalau di versi Koreanya kan ketika si Vina ngejenguk ibunya, itu tuh ibunya tuh kan barengan tuh kamarnya gitu kan, yang rame-rame gitu kamarnya sama teman-temannya gitu kan. Terus nonton bareng sinetron gitu, terus mereka tuh kayak gemes sendiri soal ngomentarin gitu. Itu kan kayak lucu gitu loh. Lucu sih gitu. Ternyata di yang versi Indonesia nggak ada, padahal itu kan nggak ada, malah ngomong kayaknya diganti yang Louis Vuitton. Padahal kan harusnya kataku orang Indonesia tuh kan juga kayak gitu kan, ibu-ibunya kalau lihat rajin nonton sinetron. Kadang kalau lagi nonton sinetron kalau ada yang gemesin kan juga kayak mereka tuh gatel banget mulutnya untuk komentarin gitu. Jadi kayak sayang banget gitu loh kalau itu dilewatin. Padahal kan rame gitu. Ada lagi nggak sih yang dipotong tuh? Kalau dipotong nggak sih, paling ya itu tadi ada beberapa yang memang nggak tahu ya kenapa di skip kayak gitu loh, yang harusnya lucu-lucu aja gitu. Paling sama itu yang kalau yang tadi kita ngomong versi Korea itu ada 7 orang, terus versi Indonesia itu cuma 6 orang gitu kan. Dan bedanya kalau yang versi Korea itu kan cewek semua, terus di sini tuh kan karena yang versi Indonesianya itu sekolah umum, jadi satu orang dari mereka tuh yang laki agak cantik gitu loh, gitu kan. Dan ini tuh kayak ngebikin si film Bebas ini tuh lebih makin punya warna sendiri gitu loh, karena adanya si tokoh Jojo ini kalau kataku. Dan kayaknya kalau di SMA itu emang selalu ada geng kayak gitu nggak sih? Iya. Ada cewek-cewek ngumpul terus pasti ada aja satu laki yang ikutan nimbrung. Iya. Aku kalau di angkatanku dulu nggak ada ya, tapi kalau di kakak kelasku dulu emang kayak gitu. Jadi cewek-cewek nih, terus pasti ada satu cowok yang nimbrung dan memang agak lenje aja gitu loh. Pasti ada sih itu. Dan si fungsi dia di grup itu tuh emang kayak ya lebih memberikan warna aja gitu, kayak menyeimbangkan yang cewek-cewek yang lain gitu, kayak memberikan pelengkap tersendiri gitu. Iya. Nggak tahu fungsinya, kadang disuruh nyupirin doang. Oh iya, buat bawain apa gimana, pokoknya dibuat kalah-kalahan lah gitu. Tapi dia masih tetap aja di situ gitu. Iya. Ya karena mungkin udah nggak ada yang mau temenan, apa mungkin dia merasa nggak nyaman nih sama yang laki juga gitu, jadi yaudahlah sama ini aja gitu. Tapi acting yang jadi Jojo ini yang Baskara tuh kayak kataku tuh di sini yang paling ya bukan paling bagus sih, pokoknya iya paling mencuri perhatian gitu, dan sangat berhasil gitu. Dulu dia tuh main di film apa ya? Kalau aku ngelihat dia tuh di film Sila itu garapannya si Lola Amaria. Oh iya. Nah maksudnya aku kan tahu kan, dia tuh dulunya main di film Sila, terus sekarang di film Bebas. Di film Sila itu dia tuh sangat serius, karakternya tuh serius, yang bisa main piano lah gimana gitu. Ya emang itu filmnya film serius sih ya gitu. Jadi karakter dia di film Sila sama film Bebas tuh beda banget gitu loh, bener-bener beda banget gitu, kayak dua orang yang berbeda gitu loh. Tapi dia berhasil. Paling berhasil sih kataku. Kalau buat aku yang jadi Jojo ini yang paling wah gitu. Karena yang dia lain juga, tuh biasa aja. Kalau dari Korea dia mewakili yang mulutnya rusak gitu ya. Iya, yang empat mulut itu ya. Yang keahliannya cuma ngomong kasar doang. Kelihatannya kalem, halus, tapi mulutnya rusak juga. Jadi kata orang-orang tuh film ini tuh momennya pas banget ya, dikeluarin
after Joker gitu kan, cuma selisih 1 hari aja gitu Iya. kan kalau rilisnya di Indonesia sendiri. Itu mungkin berfungsi sangat baik sebagai penetralisir kesuraman film Joker. Yang habis merasa depresi atau ikut merasa stres itu kan habis nonton Joker terus butuh yang hevan-hevan, kayaknya memang Bebas ini itu sih sangat cocok banget. Apalagi kita yang walaupun kita nggak hidup di tahun 95 tapi kita tuh paling nggak sedikit banyak bisa relate gitu kan sama film Bebas ini, apalagi di daftar lagu-lagunya gitu kan. Itu kayak nilai plus dari film ini tuh yaitu di daftar lagu-lagunya kalau aku. Iya. Musik skornya mulai Andre Hanusa. Jadi pengisi soundtracknya tuh kayak kita tuh lagi karaoke aja gitu. Dewa 19. Iya. Iwake. Krisya. Terus apa lagi? Kita nggak sempat ngeriset itu emang lagu-lagunya tahun segitu udah rilis apa? Harusnya udah sih ya. Cuman harusnya sih udah. Karena tapi itu sih yang disayangin, kemarin kita nonton itu nggak barengan dengan orang-orang yang biasa aja gitu, bukan tipe penonton yang bisa appreciate apa yang ditonton gitu. Jadi kayak lempeng aja gitu loh. Kayak oh my god. Jadi ya udah kan harapannya tuh ketika harusnya kan mereka kan lebih tua gitu. Jadi lebih relate gitu loh ketika lagu-lagu itu tuh dinyanyiin gitu kan, ketika lagunya itu ada. Kalau nggak salah tuh data apa yang datang penontonnya itu kemarin kalau nggak ketuaan kemudaan. bener. Mungkin. Jadi ketika pas lagunya kita aja waktu yang Kahitna main aja tuh yang wah gitu kan, seneng gitu loh. Tapi ketika ngeliat penonton lain, wah biasa aja gitu loh, nggak ada yang wah aja gitu. Terus kalau kamu ada nggak di sini yang paling disukain gitu, yang disukain dari film ini? Scene yang disukain ya. Waktu si Vina pura-pura kesurupan. Oh bener, aku juga. Terus ngoceh bahasa Sunda. Ini kan si pemerannya ini kan anak Makassar ya. Iya katanya anaknya Maizura, katanya anak Makassar. Terus dia bisa ngoceh kesurupan pakai bahasa Sunda, itu menarik sih. Itu dapat banget memang, kayak ya Allah. Padahal di ocehannya tuh dia cuma bilang dia itu lapar dan butuh makan gitu, tapi dengan bahasa Sunda yang mereka tuh nggak ngerti si Vina ini ngomong apa gitu. Jadi ya Allah, kocak banget sih. Sama itu sih kalau aku ketika mereka ngelihat ketika si Vina besar, Vina dewasa ngelihat video soal yang impian-impian itu. Iya. Itu aku hampir nangis sih itu sih. Sedih banget ya Allah, kayak bahwa nggak semua mimpi apa yang bisa kita didapat. inginkan tuh nggak semuanya bisa kita dapetin gitu loh. Mungkin siapa yang diperanin Cheryl, Krisdayanti, si Chris bisa mencapai mimpinya duluan dibanding yang lain. Tapi dia juga pergi duluan dibanding yang lain. Karena dari semuanya tuh memang Chris, Vina dan Jojo sih ya yang memang keuangannya tuh stabil gitu. Yang lainnya kan sedang dalam masa yang kurang baik. Tapi kita nggak tahu si Suci itu lagi baik apa nggak keuangannya, wong dia nggak ada kabarnya kan masalahnya. Harusnya baik. Dari tampilannya. Iyalah. Dan dia kan nggak dieksplor sama sekali kan yang dewasa. Di samping film Bebas ini kan kayaknya light banget gitu, ceria banget. Kayaknya si Miles tuh kalau menurut aku kemarin waktu yang scene mana ya, pokoknya ketika yang Chris dewasa ngomong sama si Vina dewasa gitu, apa yang scene mana gitu, pokoknya intinya obrolannya itu meminta apa gimana ya, iya si Chris itu meminta teman-temannya tuh buat jadi diri mereka sendiri gitu loh. Yang ketika si Chris nanya apa sih yang pengen lo lakuin, yang belum belum lo lakuin dan lo pengen banget lakuin gitu loh. Itu jadi kayak ya udah lo tuh ya lo gitu, jangan jadi yang orang di Koreanya lain. di scene itu ya. Aku nggak tahu sih ada apa nggak, lupa deh kalau scene itu. Tapi pesan ini tuh baru aku dapetin ketika nonton yang nonton film Indonesianya gitu, versi Indonesianya gitu loh, yang pesannya tuh nyampe gitu kalau ya kita tuh harus menjadi diri kita sendiri, versi terbaik dari diri kita gitu. Terus tadi itu udah bagus-bagusnya semuanya dari tadi bagus-bagusnya. Ada nggak yang jelek, yang minus lah gitu?
Kalau aku itu tadi castingnya sih. Kenapa casting itu? Itu kan maksudnya banyak banget nama-nama bintang terkenal gitu ya, dari Marsha Timothy, Baim Wong, Darius gitu kan, atau siapa gitu, banyak banget kan aktrisnya. Oh iya. Kayak nggak ada yang berkesan gitu, kayak ya udah biasa aja, kecuali karakter Jojo tadi gitu loh. Emang biasa aja. Kayak mereka standar tuh aja. iya kayak effortless gitu, nggak ada yang kayak chemistry-nya tuh kurang gitu loh untuk film ini tuh. Gitu. Indie Barren bagus itu. Ya tapi kita ngeliat Indie Barren kayak gitu ya Indie Barren kesehariannya gitu loh. Dia tuh nggak berubah dari juga kayak gitu. Nggak berubah jadi tokoh yang lain atau sosok yang lain gitu. Itu aja sih paling kayak Baim Wong itu aja. Kayak iya si Jojo itu Jojo mudanya sih kalau aku tuh suka dia. Dia tuh kayak keluar dari kepribadiannya dong pasti gitu kan gitu, sampai lenje banget. Terus sama yang spesial sama dari film ini paling itu banyak bintang tamu. Oh kan iya. Banyak banget tuh special appearance dari Oka Antara, Reza Rahardian gitu kan, terus Jeffrey Nicole, Darius gitu. Iya, yang Reza Rahardian nggak ngira sih. Iya. Cuman kayak pas baru adegan yang itu muncul langsung kepikiran Reza Rahardian deh. Reza Rahardian nih. Bener. Iya beneran kampret. Yang jadi yang Oka Antara tuh, aku kira tuh Oka Antara ini kan jadi Jaka Dewasa ya. Nah aku kira tuh bakal jadi Jaka Dewasa tuh Rangga gitu, si Nicholas Saputra. Karena Nicholas Saputra itu kan beberapa kali bukan beberapa kali sih, mungkin ada satu event ketika nonton bareng dia itu datang gitu kan. Jadi aku pikir tuh mungkin Nicholas Saputra gitu yang bakal jadi si Jaka Dewasa. Ini kan Oka Antara gitu. Kemudaan sih kayaknya kalau itu. Kalau siapa? Nicholas Saputra. Enggak dong, sepantaran dong. Ya emang karena Nicholas Saputra awet muda aja mukanya iya, gitu. Makanya itu mukanya itu yang bikin gak terlalu cocok. Mungkin harus Tio Pakusadewo. Sesuai itu juga dong. Kenapa gak Reza Hetapi sekalian gitu loh, yang lebih tua dan om dan sangat. Terus ada apa lagi sama film ini? Film yang itu udah menyenangkan. Kalau abis nonton Joker disaranin sih nonton film ini deh. Iya, jadi biar langsung kenetralisir gitu. Kalau memang ternyata Joker tuh memberikan impact yang sangat serius buat kalian gitu. Tapi kalau biasa aja ya udah nggak perlu juga sih. Tapi film ini sangat. Kalau kamu sendiri biasa aja nggak Jokernya? Habis nonton Joker. Dibilang biasa aja juga enggak, tapi dibilang mempunyai impact yang sangat serius juga enggak gitu. Tapi mempunyai impact ya. Oke, jadi kasih rating berapa? Kalau aku antara 7 atau 8 dari 10. Itu pun juga kebantu bisa sampai 7 atau 8 ya, karena memang filmnya ringan, bisa dinikmati, sangat entertaining, dan itu tadi list lagunya itu sangat bikin nostalgia walaupun kita belum hidup, belum itu merasakan sensasi-sensasinya kita sempat berdebat soal umpatan anjrit itu beneran ada di tahun 95 atau 2000-an. Iya, dan ternyata karena seingatku itu 2000-an. Ternyata setelah dikonfirmasi ke anak gaul tahun 95-an yang pada tahun 95 beliaunya sudah kuliah. Iya. Ternyata ungkapan itu emang udah ada gitu. Terima kasih buat Tante Sari. Kita sampai benar-benar konfirmasi gitu. Soalnya kalau kita searching kan agak susah ya pasti terminologi kata anjrit gitu. Kayaknya siapa juga yang mau bikin terminologinya gitu kan ya, walaupun ada kayaknya dia gak akan masuk ke halaman pertama di pencarian Google gitu. Jadi yang paling sahih, paling cepat ya tanya ke orang yang hidup di zaman itu dan udah gaul juga gitu. 7/10 sih. Sama dong. Kalau kan masih galau antara mau ngasih 7 atau 8. Aku 7 sih. Tapi recommended. Sangat cocok untuk kalau emang kalian tahun 95 udah remaja, cocok banget untuk nostalgia. Itu ajak teman-teman gengnya buat nonton bareng gitu. Jadi biar kerasa hype-nya lah gitu. Jadi kalau kalian lagi dengerin ini di Spotify, terus misal nggak ada akun Spotify ya bisa juga dengerin ini di Google Podcast,
atau bisa juga dengerin di Kaskus Podcast atau di Penyu FM. Nah, yang terakhir baru rilis kemarin itu ada di Penyu FM. Apa itu Penyu FM? Platform untuk podcast Indonesia ada di sana. Ada lagi selain podcast? Audiobook, ada audiobook, bisa live streaming juga. Jadi Penyu FM ini kayak dijadiin satu antara Google Podcast dan Spoon. Iya, dijadiin satu. Bener. Dan Google Play Book dijadiin satu. Iya benar. Menarik banget. Lengkap sih. Tapi masih versi beta. Tapi bisa di-download kok. Kalau Bisa kalian penasaran, bisa nyoba dengerin juga. Cari aja Selepas Jam Kerja. ada kita di sana. Jangan lupa support kita. Oke. Sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.